warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Salam olahraga. Jaya. Dan pemirsa, apa kabar Anda di sore hari ini? Senang sekali kami hadir kembali menjumpai Anda dalam program Dialog Olahraga. Tentunya kembali lagi bersama saya Muhammad Azril Nasution. Pemirsa, perkembangan olahraga di Provinsi Sumatera Utara kian hari kian berkembang begitu pesat. Hal tersebut terbukti pada perolehan medali emas di PON 2024 Aceh Sumut, yakni mendapatkan 254 medali emas yang terdiri dari 7 emas, 4 perak hingga 1 perunggu. Tentu hal ini menjadi kabar gembira bagi Provinsi Sumatera Utara yang berhasil untuk meraih prestasi besar di ajang 4 tahunan olahraga tersebut. Tentu keberhasilan ini tidak serta-merta terjadi pada tahun 2024 saja. Sudah banyak sekali prestasi-prestasi yang ditorehkan oleh sejumlah atlet-atlet ternama Provinsi Sumatera Utara yang telah membumi namakan nama wilayah Provinsi Sumatera Utara sampai ke dunia internasional. Lantas bagaimanakah cerita sukses dari para legenda olahraga asal Sumatera Utara yang telah membumi namakan nama Provinsi Sumatera Utara di kancah internasional? Pada sore hari ini kita mengangkat tema yang sangat menarik untuk kita bawakan, yakni meneladani langkah para legenda olahraga. Untuk itu pemirsa, kita ingin menelusuri secara seksama bagaimanakah keberadaan olahraga tempo dulu hingga zaman sekarang, dan adakah perbedaan yang sangat signifikan akan hal tersebut. Tentu kita akan jawabnya bersama kedua narasumber yang telah hadir untuk akan hal ini. Yang pertama saya sapa terlebih dahulu, yang sebelah kiri saya, beliau adalah Bapak Syamsul Anwar Harhat selaku legenda tinju Indonesia. Assalamualaikum, selamat sore Pak. Waalaikumsalam. Salam olahraga. Jaya. Salam olahraga. Sportif. Baik. Dan yang kedua pemirsa, untuk mempertajam informasi kita pada sore hari ini juga telah hadir bersama kami yang kami banggakan. Beliau adalah Bapak Mardi Lestari selaku legenda atletik Sumatera Utara. Assalamualaikum, selamat sore Pak Mardi. Selamat sore. Salam olahraga. Sportif. Salam olahraga. Jaya. Kabar baik ya Pak ya? Baik. Dan pemirsa, kami harapkan juga bahwa Anda dalam keadaan sehat walafiat menyaksikan tayangan ini hingga 1 jam ke depan. Baik, saya akan mulai untuk melakukan diskusi yang sangat menarik dalam program Dialog Olahraga ini bersama Pak Syamsul Anwar Harhat selaku legenda tinju Indonesia. Pak, dengan tema meneladani langkah para legenda olahraga ini, kita ingin mengetahui cerita sukses untuk bisa menjadi seorang legenda itu seperti apa sebenarnya? Kisah sukses. Iya. Atau kisah sebelum sukses. Kisah sebelum sukses dan setelah sukses kita boleh bawakan. Jadi sukses itu merupakan impian bagi saya. Karena apa? Saya katakan impian karena tidak mungkin untuk mencapai apa yang sudah saya dapatkan. Kenapa tidak mungkin? Karena saya terlahir dengan kondisi yang bertolak belakang, yaitu masuk bertolak belakang dengan tinju. Ya. Saya lahir setelah umur 1,5 tahun, tangan kanan saya lumpuh, polio. Hingga sekarang saya tidak bisa angkat tangan kanan saya. Hingga sekarang. Lihat. Ya. Tidak bisa ya? Tidak bisa saya angkat. Tapi saya bisa menjadi juara sampai juara Asia dan macam-macam. Nah, ketika saya bertanya pada diri saya sebelum bertinju, mungkinkah itu terjadi? Saya berpikir mungkin saja dengan perhitungan bahwa bertinju itu adalah pintar memukul baru 50% dari bertinju, pintar menghindar sudah 50%. Jadi 1 tahun saya belum bertinju, 1 tahun saya di hadapan para petinju, karena memang keluarga saya keluarga petinju, saya lihat mereka berlatih, di sana saya pelajari. Wah, dengan pandai menghindar saja sudah separuh dari bertinju. Nah, 1 Agustus tahun 69, 1 tahun setelah saya tinggal di tempat paman saya yang pelatih tinju, total saya tidak pernah latihan tinju. Saya hanya melihat. Nah, persis saya ulang tahun, tidak ada yang kasih salam. Yang merayakan begitu ya Pak? Iya, karena memang mereka tidak tahu. Nah, saya malamnya pergi ke belakang rumah, saya pukul satu-satu. Nah, ketika saya mukul itu paman saya melihat, tulang saya lihat persis kayak petinju. Padahal belum latihan. Apa dia bilang? Sul, kau bisa jadi petinju? Mana bisa tulang, omong kosong tuh. Jangan, nggak mungkin dia bilang.
Apa yang tak mungkin? Gunung pun kita bisa geser kalau kita mau. Tulang, jangan macam-macam lah, gak mungkin. Ini tulang, saya nggak bisa angkat. Iya, dengan bukti tangan ya Pak ya? Saya nggak bisa angkat. Kalau kamu apa yang tidak bisa? Beliau kasih apa semuanya, saya tidak mau juga. Baru nenek saya datang. Ya. Nenek saya, ibunya tulang saya. Sul, kau merupakan harapan dari ibumu. Kau harapan dari keluarga. Nah di situ saya mulai bergerak. Ya. Bergerak. Nah, ketika latihan pertama kali lari pagi, ya Allah, saya nangis dengan keringat. Kenapa? Bayangkan teman-teman lari begini, saya lari tengah jatuh, sambil nangis. Ya, Pak. Tidak adil Tuhan. Kenapa mereka bisa? Yes. Tapi itulah perlahan-lahan hari kedua, hari ketiga bisa sekian langkah, kemudian bayangkan setelah 3 bulan saya latihan, pertandingan pertama langsung saya menang. Wow, luar biasa. Oke, setelah itu semua petinju yang ada di sana itu sekitar 30 orang yang mereka sudah berlatih 3 atau 4 tahun, yang kelasnya lebih di atas saya sampai berat 70 kilo, semua saya kalahkan. Wow. Kenapa? Mereka pintar memukul. Yes. Saya pintar menghindar. Pukulan mereka nggak kena. Nah, menghindar saya dapat nilai 100 misalnya, ya. Memukul saya hanya nilai 30 karena tangan kalian lumpuh. Nah, pukulan mereka nggak kena. Pukulan saya dari 10 pukulan 3 kena. Ya, berarti saya menang kan? Ya mulai dari situ menang. Kenapa? Saya pandai menghindar. Itu jalan utamanya. Yang permulaan. Setelah itu muncul, saya mau latihan semuanya. Akhirnya saya muncul sebagai petinju dengan gelar bulldozer. Yes. Dan hingga bayangkan sampai yang lumpuh jadi bulldozer. Semua lawan saya sikat habis, pukul jatuh, belebam. Apa kata orang terhadap pelatih saya Paruhum Siregar? Gila itu Paruhum. Orang lumpuh bisa dia jadikan begitu. Dan yang paling gawat adalah bapak saya. Apa kata bapak saya? Sul, aku tahu siapa kau. Jangan kau bertinju. Kenapa? Kau disiksa orang katanya. Ibu saya mengatakan, kalau itu yang kamu hendak jalankan. Jadi bapak saya tidak pernah melihat saya bertinju karena dia nggak sampai hati. Karena dia sangat sayang sama kami. Dia mungkin kalau dia saya bertinju, dia pasti senang. Kenapa? Saya jarang kena pukul, justru saya memukul terus. Itulah kira-kira awalnya. Iya Pak, kita juga saat ini mengenal istilah ada insecure ya. Artinya sesuatu hal yang ada di diri kita ini tidak ada di diri orang lain, dan ada di diri orang lain tidak ada di diri kita. Pernah tidak sebagai seorang pemula saat itu merasa insecure dengan keterbatasannya akhirnya menyetop untuk tidak lanjut lagi menjadi seorang atlet pemikiran seperti itu Pak saat itu? Belum pernah. Nggak tahu. Itu keyakinan saya tinggi sekali. Karena apa? Karena yang saya praktekkan itu beberapa kali itu jarang yang bisa dihindarkan, jarang yang bisa dibatalkan. Nah, setelah sekian puluh tahun saya bertinju, 10 tahun, baru ada petinju yang pernah saya kalahkan dari Irak. Dia yang mempelajari saya. Nah, pertemuan kami kedua kalinya di Bangkok Asian Games, saya kalah. Kenapa? Sudah dia pelajari. Jadi kekuatan saya dia pelajari, saya menjadi orang lemah. Kelemahan saya dipelajari, kelemahan saya pelajari, saya menjadi orang kuat. Baik. Itu kira-kira. Baik Pak Samsul. Kalau kita ingin menelusuri terkait tentang sedikit background dari Pak Samsul, ini merupakan pria kelahiran Pematang Siantar 1 Agustus 52 begitu ya Pak. Yang tentunya ini memiliki segudang prestasi tidak hanya di kancah nasional sampai ke internasional. Lantas apa saja kemudian terkait gambaran prestasi yang telah memberikan dampak positif terhadap wilayah Provinsi Sumatera Utara, nasional hingga ke internasional. Nanti kita akan bicarakan lebih lanjut kepada Pak Samsul. Kita terlebih dahulu untuk menelusuri kembali cerita sukses akan seorang legenda atletik Sumatera Utara, Bapak Mardi Lestari. Pak, ini juga kita mau mendapatkan informasi dari Pak Mardi ini kepada pemirsa tentunya yang dibagikan. Apa saja mungkin cerita sebelum Anda sukses menjadi seorang legenda dan setelah sukses menjadi seorang legenda. Bagaimana kehadirannya? Oke, makasih. Jadi kalau
kita ceritakan itu panjang, tapi kita ambil ringkas-ringkas Iya. saja. Memang dari segi ekonomi awal mula kita memang di kampung, yaitu di Binjai. Ya orang yang ekonominya menengah ke bawah lah. Jadi awal mula jadi atlet itu memang sebenarnya kita semua cabang olahraga kita ikutin. Terutama olahraga dari mulai SD, SMP itu ada voli, bola kaki, atletik. Jadi ringkasnya ada event, yaitu event 17 Agustus. Ya. Itu di lapangan sepak bola Binjai. Itu dari Binjai itu dari pelajar SMA itu mengadakan lomba lari 100 meter. Ya. Jadi saat itu kita bertanding mewakili SMA Teladan. Kebetulan guru olahraga saya, abang saya sendiri M. Nurli. Jadi di event 17 Agustus itu kan musiman, setahun sekali. Ya kita pun ikut itu pun di setahun sekali. Jadi di situ kita menang di Kota Binjai. Jadi lanjut ke Medan. Jadi seleksi di Medan, sekali seleksi kita kalah. Oke. Diberi waktu lagi. Disitulah kita mau berangkat ke Jakarta, diajarkan cara lari, cara keluar start block, menggunakan alat start block. Jadi dilatih lah, dipelajari sama kita melalui abang kita guru olahraga. Seleksi terakhir keputusannya menang yang berangkat ke Jakarta. Berangkat ke Jakarta. Kalau dulu kan Popsi. Jadi di situ kita di nomor 100 nggak dapat nomor urut. Yes. Nomor urut 9. Tapi di lari 200 kita nomor 3 dapat perunggu. Jadi dengan kejelian litbang di PB Pasi, karena kita calon tuan rumah pelajar ASEAN, kita dilatnaskan di Jakarta. Dikirim ke Platnas ya Pak? Latihan kira-kira 3 bulan, ada pemantauan, ada seleksi. Intensif begitu ya? Iya, selama 3 bulan untuk persiapan Popsi di Jakarta untuk seluruh Indonesia lah. Untuk ASEAN. Jadi Popsi itu. Jadi habis itu pelajar ASEAN persiapan itu pantauan pelatih sama pantauan yang lain. Kejuaraan pelajar ASEAN udah dekat, kawan-kawan yang dipanggil tadi udah diukur jas ini itu. Kita nggak diperhatikan. Alasan pelatih dipersiapkan kejuaraan Asia. Tapi ada tes. Saat dites kita pula yang menang. Jadi dengan singkat diukur pakaian apa segala macam, bertandinglah kita di Jakarta untuk pelajar ASEAN. Di situ kita buktikan kita dapat emas. Yang selama ini memang ada juga, tapi udah mau dipulangkan untuk karena mungkin dari daerah kurang, karena kita di PB pun nggak ada, ya mungkin prestasi masih minim, bawang minim, nggak diperhitungkan. Tapi ada tes kita menang, dimasukkan karena kita tuan rumah. Udah akhirnya kita medali emas. Jadi untuk itu diperhitungkan ada pertandingan kejuaraan Asia. Ya alhamdulillah di Jakarta kita udah ranking 4. Amin. Tapi kita memecahkan rekor junior. Udah dipersiapkan lah. Ya lambat laun masuk 87 SEA Games. Itu seharusnya kita medali emasnya bersama. Karena tuan rumah kita udah banyak medali. Ya mungkin korban atau apa, akhirnya kita jadi juara 2. Awal mula ikut SEA Games. Baru SEA Games itu 87, 89 2 medali emas, 91 1 medali emas, 93 jadi hat trick. Baik. Hat trick. Jadi di tahun 88 dipersiapkan kita untuk ke Olimpik. Olimpik kita ya alhamdulillah di tahun 1988 itu di Seoul, Korea. Jadi satu-satunya kita dari Asia yang lolos ke semifinal. Satu-satunya. Jadi
ya rating pelari dunia dengan kita ini, saya itu seperti bapak dengan anak saat mau bertanding. Ya kalau Eropa kan tinggi-tinggi kita ya kayak apalah, jadi seketek ya. Perbedaan tinggi ya, Pak. perbedaan tinggi, postur tubuh. Jadi di situ kita mendapatkan semifinal satu-satunya dari Asia. Itu di tahun 88 ya. 88. Benar. Dan itu yang mendapatkan julukan Bapak adalah manusia tercepat, begitu ya? Iya, untuk Asia itulah. Kalau untuk rekor Asianya di PON 89, itu pun kita dapat alhamdulillah 2 medali emas. Oke. Dan di saat 1988 itu Anda bertanding dengan atlet top dunia, salah satunya adalah Ben Johnson, begitu ya, Pak? Oke. Carl Lewis, Calvin Smith. Jadi itulah level-level kita. Oke. Jadi ya alhamdulillah dengan perbandingan dulu dengan sekarang. Kalau dulu ya minim segala-galanya. Mungkin pengalaman pelatih pun kurang. Fasilitas begitu juga ya. Sarana prasarana begitu. Perhatian pun kurang. Baik. Dengan dibandingkan sekarang, ya alhamdulillah sudah banyak progres di saat sekarang begitu. Juara PON aja udah diperhatikan. Dulu kita juara SEA Games, hat trick, itu aja belum diapa. Ya alhamdulillah untuk saya bisa bekerja di Bank Sumur. Tadinya mau masuk polisi, udah daftar, udah ada testing, tinggal nunggu pendidikan. Pemprov Pasir Sumatera Utara kebetulan direktur Bank Sumur dijemput sama direktur, dibawa pulang. Jadi di otak kita ini polisi, bank atau bank ini seolah-olah banyak uang. Akhirnya kita pulang kampung. Pulang kampung nggak jadi polisi karena ya citra polisi, masyarakat kadang-kadang bilang begini, padahal itu kan oknum. Jadi memang cita-citanya jadi polisi. Dan itu yang pada akhirnya Bapak tidak memilih polisi dan menjadi seorang banker gitu. Banker yang karena di otak mungkin kita di bank itu tempat sumber duit. Padahal sama aja. Kan gitu. Baik, luar biasa sekali. Pengalaman. Luar biasa sekali cerita menarik dari kedua narasumber yang sangat luar biasa akan perjuangannya hingga bisa sampai dikenal dunia. Dan salah satunya bisa kita katakan juga bahwa pria dengan nama lengkap Afdi Hartomardi Lestari ini dijuluki dengan manusia tercepat se-Asia dikarenakan menembus semifinal 16 besar Olimpiade Seoul 88. Rekor tercepat yang beliau peroleh berapa? Kita akan saksikan. Usai jeda pariwara berikut ini, tetap bersama kami. Ya, pemirsa, manusia bulldozer dan juga manusia tercepat se-Asia merupakan julukan bagi kedua narasumber yang telah hadir bersama kami. Pria kelahiran Binjai dikenal sebagai pelari tercepat se-Asia dan juga pria kelahiran Pematang Siantar ini dikenal sebagai manusia bulldozer pada spesifik kefokusan mereka, yakni menjadi legenda tinju Indonesia dan juga legenda atletik Indonesia. Lantas di mana sajakah mereka berjuang untuk bisa meraih prestasi hingga ke internasional? Saya kembali ke Pak Samsul Anwar Arahab. Ini mengikuti kejuaraan di mana saja nih Pak? Sampai dari nasional hingga ke internasional. Jadi kelas 2 SMA, kebetulan saya SMA 4 Medan, sudah bertanding internasional. Wow. Sudah mendapat medali emas, Pesta Sukan Singapura namanya. Nah di final saya berada dengan petinju Selandia Baru. Nah baru program sekian saja sudah saya mendapat itu. Nah di kemudian hari saya semua ikutin kejuaraan ASEAN, kejuaraan nasional, kejuaraan daerah, kejuaraan nasional, kejuaraan Asia Tenggara, kejuaraan Asia, kejuaraan dunia, dan Olimpiade. Jadi semua kejuaraan saya ikuti. Nah, hobi saya dulu bertanding. Misalnya ada pertandingan tinju Piala Bupati di Tapanuli Tengah, tidak ada lawan saya di kelas 63. Saya datang kepada panitia, tolong cari lawan saya. Berapa berat pun jadi, dicari yang 76 kilo. Kan nggak mungkin kan, saya lawan habis. Terus pergi ke Binjai. Tumbang juga yang 76 kilo? Tumbang. Luar biasa. Pergi ke Binjai, siapa gini-gini. Tolong cari lawan saya, ada dapat. Pergi ke Belawan, nggak ada lawan.
tolong cari lawan saya. Pokoknya saya mau bertanding. Ada yang besar saya lawan. Jadi begitulah. Rekor saya lebih banyak daripada kawan-kawan yang lain. Karena yang saya lawan bukan hanya yang di kelas saya, tapi di kelas atas saya. Jadi sepertinya kelas itu dalam bertinju bagi saya nggak ada kendala. Jadi begitulah ketika mulai masuklah ke internasional. Memang pertama saya itu di kejuaraan Asian Games di Tehran, terus kejuaraan Asia di Iran, terus di macam-macam, ada 14 negara sampai dengan 18 negara tuh. Jadi luar biasa sekali Pak pencapaiannya. Jadi pengalaman itu menjadikan saya dewasa. Di kemudian hari bertambah dewasa lagi. Akhirnya saya tidak berpikir panjang lagi. Saya akan mengerti. Nah, saya mulai lari dari tinju menjadi penulis tinju. Jadi penulis. Kemudian saya menulis beberapa koran, termasuk di Sumatera Utara. Kemudian saya menjadi komentator juga di televisi, TVRI pertama kali dulu. Kemudian di beberapa stasiun televisi. Nah, dengan keberangkatan saya sebagai reporter ke Amerika, kemana-mana, menjadikan saya, katakanlah, pernah mewawancarai Presiden Amerika. Wow. Siapa nama beliau? Sekarang siapa? Sekarang kita yang terpilih adalah Donald Trump. Ya, Donald Trump. Saya pernah wawancara Donald Trump, tapi sebelum beliau jadi presiden di Atlantic City. Wow. Nah, beliau tanya, siapa ini? Karena saya dari koran yang terbahasa Indonesia. Kemudian saya pernah mengalahkan Thomas Hearn. Petinju terbaik di dunia itu. Itu di medali emas bukan Pak? Iya, medali emas. Piala Presiden di 76 ya? Iya. Nah, karena itu dia bersedia. Oke, saya mau ketemu dia. Oke, wawancara. Jadi kita wawancara apa semua, dia tanya semua itu. Jadi prestasi ditambah dengan banyak membaca, ditambah dengan sering berbicara, akhirnya bisa membawa kita kemanapun. Maksud saya itu kemanapun, bisa sebagai petinju, bisa sebagai reporter, penulis juga. Super excellent bagi saya untuk sebagai kaula muda melihat prestasi Pak Samsul yang begitu luar biasa sekali. Nah, ini juga Pak, kita masih berbicara terkait tentang rangkaian penerimaan maupun prestasi yang Bapak raih. Ini salah satunya adalah di 78 Pak Samsul ini menerima sebagai olahragawan terbaik, begitu ya Pak? Iya. Olahragawan terbaik itu seperti apa yang bisa disampaikan Pak? 76, sorry. 76. Oke, saya rasa. Nah, 76 itu wartawan olahraga Indonesia memilih saya. Kenapa? Saya mendapat medali emas di Pakistan, di Karachi. Pakistan tahun 76 juga ya? Iya, kemudian Piala Raja di Bangkok. Kemudian Piala Presiden. Kemudian apa? Saya lupa gitu. Jadi karena itu juara Asia 77, juara 1 kelas welter ringan SEA Games dan sejumlah lainnya. Iya. Jadi karena itu diangkat menjadi olahragawan terbaik. Oke, luar biasa sekali. Dan kalau kita ingin mengetahui secara seksama Pak, apa yang kiranya bisa untuk disampaikan kepada halayak ramai seperti halnya kami ini anak muda, apa yang perlu untuk ditekuni untuk dalam hal menjadi seorang atlet ini? Usah menjadi seorang atlet. Menjadi seseorang yang mempunyai satu profesi tertentu, harus ada sifat berlebihan seperti dikatakan oleh orang-orang pada saya dulu. Itu orang gila. Kenapa? Kebetulan saya SMA 4 Medan, kelas 1 pulang siang hari. Nah, di jam 3, jam 4 di panas matahari saya berlari latihan dengan membawa beban dari Jalan Darussalam ke Lapangan Gajah Mada. Di siang bangun di terik matahari. Kan itu seperti orang gila kan? Dan memang harus begitulah latihan itu, berlebihan supaya kita lebih kuat dari orang lain. Nah, kalau kita latihan normal, sama, semua sama. Tapi kita harus latihan lebih. Jadi sampai-sampai saya bangun jam 12 malam mau lari. Jam 12 malam? Jam 12 mau lari. Kenapa? Dulu becak di Medan ini, Rex itu kan, wah sudah subuh sampai malam minggu. Nek, saya berangkat dulu ya Nek, kok lari, lihat dulu jamnya, gila jam 12. Itulah saking gilanya berlatih. Tanpa gila berlatih, saya mungkin bukan apa-apa. Jadi itulah
mungkin menjadikan saya bisa berprestasi seperti itu. Pernah tidak merasa dikucilkan dengan perilaku yang katanya ini adalah kegilaan yang Bapak lakukan ya? Jam 12 lari begitu. Ya, jadi orang biasa tertawa. Tertawanya kenapa? Setiap ada jemuran atau kawat jemuran, itu saya gini, menghindar. Latihan menghindar supaya menunduk supaya jangan kena pukul. Itu orang gila tuh, ngapain tuh? Jadi setiap saya batang pisang, saya menghindar ke kiri, menghindar ke kanan. Kayak orang gila kan? Tapi itu apa? Tapi itulah untuk kejelian saya, untuk reaksi saya, agility dalam olahraga, itu yang saya lakukan. Begitu batang pisang, saya datang batang pisang, saya berkelit. Begitu ada jemuran, gini. Begitu ada daun, saya pukul. Memanfaatkan fasilitas yang ada begitu ya Pak ya? Apa namanya, orang gila kan? Melampaui hal-hal yang wajar. Betul. Layaknya orang imajinasikan begitu untuk bisa mencapai sesuatu hal yang tentunya ini harus diberikan fokus dan juga ditekuni begitu ya Pak Samsul. Luar biasa sekali atas informasi Bapak bagaimana bisa untuk kita sebagai anak muda mendapatkan informasi dan juga edukasi atas pencapaian Pak Samsul. Tahan kembali Pak Samsul, kita beralih ke Pak Mardi Lestari selaku legenda atletik Indonesia ini. Sebenarnya kalau dari Pak Samsul ini banyak hal yang ingin kita ketahui terkait trik, proses dan juga rangkaian-rangkaian kegiatan beliau hingga bisa menjadi orang yang sukses dalam olahraga yang beliau tekuni. Di Bapak Mardi ini, apalagi cerita-cerita yang luar biasa kalau Pak Samsul mengatakan kegilaan. Ada juga menerapkan seperti demikian? Pada dasarnya hampir mirip. Hampir mirip juga. Hampir mirip. Tapi kalau saya sendiri ya kita memang kalau ingin maju, kita jangan selalu melihat kanan dan kiri. Artinya kalau kita melihat kanan dan kiri, misal ini contoh aja, kita Sumatera Utara, Jawa Barat perhatiannya lebih, sementara kita tidak. Itu kan masalah rezeki. Tapi kalau kita berpikir seperti itu, kita nggak akan maju. Yang kedua, kita harus memang betul-betul fokus pada yang kita tuju. Ya saya jujur, saya tinggalkan, saya tidak kuliah. Saya tinggalkan pendidikan, saya fokus untuk saya harus yang terbaik. Ya terutama untuk Indonesia lah. Itulah cita-cita pertama jadi atlet. Jadi memang harus butuh banyak pengorbanan. Udah gitu ya masalah pelatih, masalah keluarga itu harus ditanggalkan. Ya ini pengalaman aja. Ya saya sendiri berlatih di Jerman dari 87, 88, 89. Itu di Jerman. Latihan lebih kurang 7 bulan setiap kali kita ada misalnya event untuk SEA Games atau Asian Games, kita latihan ke luar negeri 7 bulan kita tinggal. Kita akan terpaksa menyesuaikan diri makan, iklim. Jadi kita memacu di sana. Ya pernahlah pengalaman yang menjadikan di saat suasana lebaran kita sedang berada di negara lain. Disitulah kita rasanya harus hampa. Kayak gini jadi atlet beratnya gitu. Itulah pengorbanan ya. Kita jujur saya sendiri ya nggak merasa rugi lah saya berpendidikan hanya dapat sarjana muda. Itu pun setelah berhenti jadi atlet ikut program itu. Jadi kita harus butuh berkorban. Itu ya kalau untuk maju ya terutama kedisiplinan. Kedisiplinan itu perlu. Fasilitas tempat latihan itu perlu. Makan atau gizi itu pun sangat penting. Jadi kita latihan berlebihan pun kalau makannya nggak sesuai nggak akan. Jadi harus ada ya pandai-pandai atlet lah. Misalnya ya saya aja di Jakarta 10 tahun, pelatnas 10 tahun. Dari mulai 87 sampai 96, lebih kurang 10 tahun. Jadi faktor kejenuhan itu pun ada. Melawan jenuh itulah yang paling sulit. Jenuh dengan lingkungan, dengan makan, dengan yang kita hadapin setiap harinya. Lari dan lari terus. Angkat beban dan angkat beban terus. Ya sementara saya kecil, 200 kilo ini naik di pundak saya.
squat lah, Ya. 200 kilo. Artinya apa? Kalau makan kita nggak cukup dan lain-lainnya nggak cukup, latihannya nggak cukup, nggak akan kita mampu. Jadi kita harus banyak berkorban. Ya. Nah, itu mengenai latihan di luar negeri pun perlu. Seperti saya juga pernah ke Amerika di tahun 90. Tahun 90 begitu. Di Amerika ya menimba ilmu lah 7 bulan. Ya. Itulah hasilnya kita bisa menembus rekor Asia. Itulah yang kita dapat. Jadi memang di atlet ini kalau kita merasa punya prestasi, Ya. angku, sombong, merasa segala-galanya itu nggak lama. Nggak lama begitu. Setahun 2 tahun hilang. Ya. Saya alhamdulillah 10 tahun saya mempertahankan Keberadaan tersebut ya Pak? keberadaan eksis, bisa hat-trick, medali emas di SEA Games. Ya. Udah rekor kita ya, rekor PON baru kemarin dipecahkan di Sumatera Utara untuk PON. Kalau untuk Asianya ya sekitar ada 2 tahun 3 tahun baru pecah. Ya. Pernah juga atlet terbaik di tahun 88 sama 89 itu pemilihan Siwo PWI Jaya. Ya. Dari bola, pemilih bola lah. Jadi di situ 2 tahun berturut-turut saya dapat penghargaan. Luar biasa ya Pak. Ya itulah. Jadi Baik. kalau masalah faktor rezeki itu semua sudah ditentukan sama Allah. Benar sekali. Nah ini berbagai macam rekam medali yang diterima, yakni terbagi atas 2 kategori, yakni di Pekan Olahraga Nasional, Iya. dimulai dari 89 hingga 93, lalu juga disusul dengan SEA Games begitu ya Pak? Di SEA Games dimulai dari 87 hingga ke 1993. 1993 artinya dua hal ini menjadikan Bapak terkenal dan juga punya kemampuan untuk bisa mencapai prestasi yang luar biasa ini. Dan seperti apa kegigihan dari Pak Mardi ini untuk bisa berada di posisi hingga mencapai prestasi tertinggi di SEA Games luar negeri ini? Seperti apa? Kita akan hadirkan sesaat lagi. Ya, pemirsa, atlet dengan tinggi 166 cm dan berat 63 kg ini pada masa jayanya merupakan pemegang rekor nasional dengan catatan waktu 10,20 detik dan juga pemecah rekor hingga menumbangkan rekor sebelumnya yakni 10.29 detik atas nama Purnomo Yudi dan mampu bertahan 20 tahun pemirsa. Seperti apa untuk menjaga eksistensi dan juga ketahanan ataupun endurance yang dimiliki Pak Mardi ini di kala menjadi seorang atlet pelari yang sangat luar biasa ini. Saya kembalikan Anda Pak sebelum ke Pak Samsul nih. Oke. Seperti apa hingga bisa memecahkan rekor-rekor yang telah kita utarakan tadi? Ya. Jadi di saat pecah rekor itu memang saya akui Ya. pikiran tenang, makan cukup, kondisi cukup lah, istilahnya kedisiplinan. Ya. Udah gitu di tahun 89 kan, tahun 88 saya diberi pekerjaan langsung calon pegawai oleh Direktur Bank Sumut, yaitu almarhum Pak Yahpin Siregar. Ya. Ya alhamdulillah punya peran lah Bank Sumut tadi. Kalau sekarang kan PT Bank Sumut, dulu Ya. BPDSU. Jadi itu punya peran, kita nggak ngantor, kita dikasih dispensasi. Artinya untuk masa depan kita udah tenang. Ya ekonomi pun termasuk ada tambahan. Ya. Di situ pikiran tenang. Alhamdulillah di situ dengan kita latihan udah enak, istirahat pun cukup, makan cukup. Itulah bisa menembus rekor. Rekor yang dipecahkan tadi kan tahun 89. Ya. Jadi semuanya itu memang tergantungan keadaan. Ya. Dan hal lain itu memang kita harus, bakat alam pun ada. Jadi saat SEA Games tahun 88 Ya. mau ke Olimpiade, seluruh peserta atlet yang mau berangkat ke Olimpiade dites HB.
Jadi di Indonesia hanya 3 orang. Ya. Habis yang 18. Saya, Eduardus Nabunome, pelari 10 kilo sama Elias Pikal. Oke. Dia untuk tinju. Jadi hemoglobin kita itu sampai 18. Oh. Ya kalau yang normalnya mungkin 15, 12, 13. 12, 13, kita 18 di Indonesia. Luar biasa manusia satu. Mungkin itu faktor dari makanan, Ya. cukup istirahat, dibarengi dengan kita punya bakat alam. Pikiran sehat begitu ya, Pak? Pikiran sehat lah, artinya sehat itu nggak ada beban, kita ada latihan kendala. rileks, di masa puncaknya pun pas. Ya mungkin Pak Samsul juga Ya. sama itu pasti mengalami seperti itu, puncak-puncak karir. Ya. Ya, Jadi- saya dengan Lim Swee sama waktu itu. Lim Swee King kan 16,5 atau berapa tuh? seperti Jadi itulah sampai dia 18. apanya. Jadi kalau untuk kita juara, kita harus punya percaya diri, Ya. punya mental juara. Jadi sekondisi apapun yang kita punya, Ya. kalau mental juara kita nggak ada, ngadapin lawan kita bisa jatuh. Oke. Contoh, saya juara untuk sebatas SEA Games. Di Olimpiade, Ya. saya hanya percaya diri, saya hanya lawan saya diri sendiri. Baik. Akhirnya saya nggak ngeliatkan Carl Lewis, nggak ngeliat Ben Johnson, Ya. saya tidak lihat itu. Saya lihat hanya garis finish. Ya. Percaya diri. Kita bertanding dengan diri sendiri. Alhamdulillah bisa menembus Alhamdulillah. semifinal Olimpiade. Baik. Itulah yang ada di diri saya. Jadi nggak mesti harus kita ini lawan siapa, nggak ada. Oke. Kalau Bung Samsul tadi kan dia kan pertandingan, Ya. kita perlombaan. Yes. Jadi lawan kita diri sendiri. Setuju. Baik. Jadi kalau kita merasa lawan kita ini hebat, nggak bisa kita lari, mental kita jatuh. Baik, terima kasih Pak Itulah Mardi. pengalaman saya. Ya, luar biasa sekali pengalaman Anda untuk menjadi seorang legenda, dan coba kita berikan apresiasi melalui tepuk tangan luar biasa untuk kedua narasumber yang sangat kompeten ini. Dan kita akan coba untuk menelusuri lebih mendalam terkait tentang hadirnya Pak Samsul menjadi seorang legenda tinju Indonesia ini. Tidak hanya berada di puncak karir sebagai petinju, ternyata Pak Samsul Anwar ini yang dikenal sebagai manusia bulldozer ini juga menjadi promotor dan berkiprah dengan melalui pertandingan perebutan gelar kejuaraan dunia versi WBA antara Chris John versus Renan Acosta, begitu ya Pak ya? Betul, betul. Itu menjadi puncak karir yang luar biasa, namun juga ikut berkiprah menjadi seorang promotor. Seperti apa untuk bisa digambarkan kepada pemirsa kita ini Pak? Ya, jadi saya berperan tidak hanya sebagai petinju, sebagai komentator, Ya. tapi juga sebagai promotor. Jadi lengkap sudah. Nah, ketika itu Chris John Ya. tidak ada promotornya untuk mempertahankan gelar. Ya. Jadi harus, kalau tidak itu dia harus melawan mandatory fight namanya. Ya. Nah, saya tawarkan, nah mereka mau apa semuanya. Akhirnya saya rancang semua itu dan saya laksanakan dengan biaya yang cukup besar. Saya cari Ya. dan menguntungkan. Alhamdulillah, dan luar biasanya sangat berdampak positif kehadirannya ya Pak. Nah, ini juga sebelum kita mengakhiri segmen akhir ini, nyatanya meskipun tidak bergelar sarjana, dengan hadirnya kedua narasumber yang sudah mencapai level internasional Olimpiade ini juga mendapatkan gelar S3, begitu ya Pak? S3, ya. Apa itu gelar S3 yang diraih dengan hadirnya prestasi dalam kehidupan Bapak? Singkat dan padat untuk bisa menjadi teladan bagi kita. Iya, kami mendapat gelar Olimpian. Ya. Jadi mereka yang ikut Olimpiade Ya. mendapat gelar Olimpian bangsa Olimpiade. Ya. Itu hanya beberapa orang. Nah, kami mendapat gelar S3 Oke. dan itu boleh kami pakai. Itu Samsul Anwar misalnya, itu dalam kurung OLY, Oli atau Olimpian. Ya. Itu setara S3 menurut IOC, International Olympic Committee. Luar biasa sekali. S3 ya. Ada yang mau ditambahkan terkait meskipun tidak sarjana, namun dengan berada di Olimpiade luar negeri ini bisa mendapatkan gelar S3, Pak Mardi? Ya, Singkat. jadi kalau saya seorang atlet Ya, dengan seorang presiden ini level sama. ya, Contoh, presiden mengibarkan bendera, disambut dengan lagu Indonesia Raya, pengibar bendera.
level menteri ke bawah itu nonsen bisa memandangkan lagu Indonesia Raya. Tapi kalau kita juara, bendera dikibarkan lagu Indonesia Raya. Ya, artinya apa? Menjadikan seorang atlet sama dengan menjadikan seorang presiden. Alhamdulillah. Itu level. Baik, luar biasa. Jadi kalau kita bicara dengan rezeki, nonsen kita bahas. Ya. Saya tidak mau tentang itu. Keberadaan prestasi yang rezeki bisa udah datang melambungkan, dari baik, dari yang di atas. baik. Kalau mengenai rezeki, kalau level seorang atlet sama apanya dengan presiden. Baik. Baik, terima kasih. Luar biasa sekali. Sebelum kita mengakhiri, terima kasih Pak Samsul dan juga Pak Mardi telah memberikan informasi yang sangat-sangat teladan bagi kita, khususnya saya selaku kaula muda, untuk bagaimana caranya menekuni satu bidang agar bisa membawa nama kita dan juga nama provinsi di mana kita tempat tinggal hingga sampai ke dunia internasional. Kami ucapkan sekali lagi terima kasih kepada legenda tinju Indonesia yang berasal dari Pak Provinsi Sumut, Bapak Samsul Anwar Harahap, dan juga legenda atletik Indonesia yang berasal dari Sumatera Utara, khususnya Binjai, Bapak Mardi Lestari. Semoga ini menjadi ruang-ruang informasi kepada kita kaula muda. Dan pemirsa, demikian yang dapat kami sampaikan edisi Jumat 29 November 2024 dalam Dialog Olahraga dengan tema meneladani langkah para legenda olahraga. Dan tentunya akhir kata saya Muhammad Azrul Nasution. Sampai jumpa dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.